Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, bergembira, dan bersukacita. Coba, kalau yang bersemangat, kalau yang bergembira, mana tepuk tangannya? Wah, bergembira semua. Coba sekali lagi, yang bergembira boleh tepuk tangan lebih keras lagi. Kabar semua bergembira karena hari ini kita akan bersekolah minggu lagi. Siap memuji Tuhan adik-adik? Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita akan sama-sama bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Syukur dan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta semesta. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Kami mohon tuntunan dan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami di dalam ibadah ini. Sertai ya Tuhan, dari awal sampai selesai hanya di dalam kuasa-Mu. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan yang selalu memberkati kami. Berkat Tuhan selalu baru atas kami semua. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, dan ajar kami juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 5, ayat ke-29. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, para murid diutus menjadi saksi Tuhan Yesus. Para murid harus mengabarkan kabar sukacita kepada siapapun. Banyak tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh para murid. Akibatnya, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya! Haleluya! Hal ini membuat imam besar dan orang-orang Saduki marah. Petrus dan para murid lainnya ditangkap. Hari ini mereka diadili di depan Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Angkat Petrus sekarang juga! Yo, laksanakan! Prajurit, tangkap mereka! Petrus, sudah berapa kali saya ingatkan, jangan pernah lagi beritakan tentang Yesus. Paham? Yesus sekarang sudah dihukum mati, sudah mati. Apakah kamu juga akan ikut mati seperti guru kalian? Bolehkah kami berbicara? Yang mulia,
kami harus taat kepada Yesus daripada kepada manusia. Yesus adalah juru selamat kami. Dia sudah berkarya dan menyelamatkan kami. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh keselamatan. Cukup! Hentikan ajaran sesat kalian. Gara-gara kalian, orang banyak percaya di seluruh Yerusalem. Hentikan! Bagi kami percaya Yesus telah bangkit. Dialah Mesias kami, juru selamat kami. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh keselamatan selamanya. Bagi kami mempercayai Allah kami, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah kamilah yang membangkitkan Yesus, dan Allah kamilah yang berkarya dalam tubuh Yesus. Hentikan omongan kalian! Saya sudah buat dengan omongan kalian. Pengawal, bawa mereka ke penjara. Tetapi seorang yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang dihormati seluruh orang, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu dilepaskan. Tunggu, hentikan. Jangan bertindak apapun terhadap orang-orang ini. Kalau apa yang mereka lakukan berasal dari manusia, pasti Tuhan akan melenyapkannya. Tetapi kalau apa yang mereka lakukan berasal dari Tuhan, kalian pasti akan dilenyapkannya. Dan nasihat itu diterima. Halo adik-adik, apa yang Maida bawa saat ini? Maida bawa 2 gelas, ada susu, juga ada air berwarna yang rasanya pasti enak. Ini ada esnya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik disuruh memilih di antara kedua minuman ini, mana yang adik-adik akan pilih? Susu atau minuman yang ada esnya? Beda tahu, pasti adik-adik ada yang memilih susu. Tapi ada juga yang memilih minuman segar. Kedua-duanya tentu tidak salah. Tapi ketika adik-adik harus memilih, adik-adik juga harus memikirkan mana yang terbaik, susu atau minuman segar. Coba kalau seandainya saat itu adik-adik lagi pilek, lalu adik-adik pilih minuman yang ada esnya, bagaimana? Tentu pileknya tambah parah. Tadinya mau cepat-cepat sembuh, tapi karena salah milih minuman yang ada esnya, sakitnya jadi lebih parah dan lama deh sembuhnya. Seperti firman Tuhan yang tadi filmnya kita lihat bersama-sama, bagaimana Bapak Petrus, Rasul Petrus diperhadapkan harus memilih menyembah Tuhan atau mengikuti peraturan yang ada, mengikuti perintah kaisar. Apa yang dipilih Bapak Petrus? Bapak Petrus memilih yang tepat. Dia tidak takut karena pilihannya ialah untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Lalu dia dikucilkan, dia dimusuhi karena pilihannya. Bapak Petrus tidak takut. Dia merasa yakin bahwa yang ia pilih adalah yang tepat. Jadi, adik-adik, ketika kita harus memilih, adik-adik juga harus ingat dan harus berpikir mana yang harus lebih baik. Dan itulah yang adik-adik pilih. Firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa saat kita harus memilih, pikirkanlah dengan baik-baik, jangan sampai salah memilih. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik.
Tuhan Yesus sayang kalian semua. Sampai jumpa. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah roda berputar dengan judul boleh atau tidak boleh. Berikut adalah jenis kegiatan yang ada di dalam roda berputar: berebut mainan, berbagi makanan, marah-marah, mencontek, membantu ibu, main hujan, dan merapikan tempat tidur. Cara bermainnya, adik-adik buka link yang dikirim, lalu tekan lingkaran yang di tengah atau ada tulisan spin. Roda akan berputar dan akan berhenti pada salah satu kegiatan. Lalu adik-adik katakan apakah kegiatan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Juga beri penjelasan mengapa boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selamat bermain adik-adik. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya bagi kita untuk persembahan. Persembahan dapat adik-adik kumpulkan, dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu dititip mama papa dan diberikan saat ke gereja. Kita akan bernyanyi untuk persembahan Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adikku, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh-sungguh yang sudah menyertai kami di dalam ibadah. Kami juga mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kami bawa persembahan ini ke hadirat-Mu agar Tuhan juga mengkuduskan sehingga benda mati ini boleh menjadi hidup di hadapan-Mu. Tuhan berkati agar persembahan ini juga dapat digunakan di dalam pelayanan sekolah minggu. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan, pimpinlah selalu hidup kami anak-anak-Mu, agar kami dapat terus hidup taat di hadapan Tuhan. Kami juga dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa berkat, damai, dan sejahtera Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku, sekolah minggu kita akan berakhir. Dan hari ini kita belajar bagaimana untuk bisa memilih. Ketika kita memilih, kita juga harus bijak, kita juga harus pintar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, ada dua jalan.
Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati.